Perkenalkan, nama saya Yoli Aprila, NIM 45211008, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 3. Saya akan memenuhi tugas UAS lisan, yaitu membuat video seperti soal yang telah diberikan oleh Bapak Asrul Harahap. Yang pertama, seperti apa sifat dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam? Sifat dasar ajaran Islam itu yang pertama itu rasional, yaitu masuk akal. Jadi ajaran Islam itu semuanya itu bisa dirasionalkan atau bisa masuk akal. Seperti sholat diperintahkan di dalam Al-Quran. Untuk merasionalkannya, yaitu sholat itu bisa sebagai menyehatkan tubuh, dan juga seperti puasa juga bisa menyehatkan lambung kita, untuk mengistirahatkan lambung kita. Terus sifat dasar ajaran Islam yang kedua yaitu kesederhanaan. Ajaran Islam itu sederhana. Dan yang ketiga yaitu praktis, mudah. Praktis, mudah atau gampang. Jadi Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Pokoknya Islam itu mudah. Seperti contohnya sholat. Pada ketika kita sholat itu kita tuh diringankan atau dimudahkan. Jika kita sakit, sholatnya bisa dengan berbaring, atau kalau kita kakinya nggak kuat berdiri, kita bisa sholat duduk, dan lain-lain. Terus cara hidup yang lengkap juga itu merupakan ajaran dasar dari sifat dasar dari ajaran Islam. Cara hidup yang lengkap. Jadi sifat dasar ajaran Islam itu juga mengajarkan kita untuk supaya hidup kita itu lengkap gitu. Terus keseimbangan pribadi dan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Keseimbangan pribadi dan masyarakat ini kita tuh harus bisa bermasyarakat. Islam itu mengajarkan kita untuk bisa bertoleransi antar sesama, dan menjaga satu sama lain. Terus soal Bapak yang kedua itu kesimpulan yang bisa saudara ambil terhadap pemahaman keislaman saudara. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari mata kuliah metodologi studi Islam ini yaitu mengajarkan saya atau mengajarkan saya supaya saya tuh tahu cara bagaimana mendekatkan diri dalam belajar Islam. Tidak hanya dengan satu pendekatan saja, melainkan begitu banyak pendekatan yang bisa kita lakukan untuk studi Islam ini, untuk bisa belajar Islam ini. Terus mengetahui karakteristik Islam itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus serta memahami cara mengislamisasikan ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Jadi yang pemahaman yang bisa saya ambil itu sangat banyak di mata kuliah metodologi studi Islam ini, yang mana dari yang saya tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Begitu banyak yang rancu, sehingga bisa dijelaskan dari mata kuliah metodologi studi Islam ini, seperti sumber-sumber ajaran Islam itu kan ada 3, seperti Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi di situ kita diajarkan bahwa jika kita tidak mengerti, tidak bisa menyelesaikan masalah dari tidak memahami
Al-Quran dan hadis, kita bisa menyelesaikannya lewat ijma gitu. Ijtihad maksud saya. Dan saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang ketiga, yaitu jelaskan satu materi yang saudara kuasai selain materi soal yang di atas tadi. Jadi materi yang saya ambil yaitu berbagai pendekatan dalam metodologi studi Islam. Pendekatan metodologi studi Islam yaitu suatu cara kerja untuk untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh. Jadi pendekatan dalam metode studi Islam ini tidak hanya bisa dilakukan dengan satu metode saja, tetapi melainkan banyak metode. Salah satu macam-macam metode pendekatan metodologi studi Islam yang pertama yaitu pendekatan normativitas. Pendekatan normativitas ini adalah pendekatan yang berdasarkan atau berlandaskan kepada prinsip yang telah ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah. Terus pendekatan yang kedua yaitu pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis ini yaitu pendekatan kita tuh mengkaji Islam itu dari awal adanya Islam sampai sekarang. Terus mengkaji Islamnya itu dari adanya Islam sampai sekarang. Terus mengkaji Islam itu dari sejarahnya atau peristiwa yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan ajaran Islam. Terus yang ketiga, pendekatan sosiologis atau masyarakat. Pendekatan sosiologis ini yaitu pendekatan tentang bagaimana cara kita hidup dalam bermasyarakat. Terus yang keempat yaitu pendekatan politis. Pendekatan politis yaitu pendekatan yang menanamkan nilai-nilai agama kepada lembaga-lembaga sosial. Tujuannya yaitu agar termotivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan, kesejahteraan, serta perdamaian dalam suatu masyarakat. Terus yang kelima yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini yaitu pendekatan yang mana cara kita memahami Islam itu berdasarkan rasio atau akal. Jadi kita itu bisa memahami Islam itu melalui akal kita gitu, dan bisa merasionalkannya. Terus yang keenam yaitu pendekatan teologi atau ketuhanan. Pendekatan yang berdasarkan kepada konsep tentang Tuhan, bagaimana Tuhan itu menciptakan alam semesta, menciptakan kita sebagai manusia dan yang lainnya. Terus pendekatan teologis tadi kan. Terus pendekatan pendekatan antropologi yaitu budaya. Pendekatan yang berdasarkan pada memahami Islam itu melalui budaya yang terkadang Islam ini begitu banyak cara untuk memahaminya gitu. Bisa lewat seperti budaya itu seperti yang contoh saya, yaitu yang saya ketahui bisa dari seperti wayang itu kadang kan ada mengisahkan
cerita-cerita Islam juga gitu, sehingga sehingga bisa dipahami dan dicerna oleh masyarakat awam gitu. Terus yang terakhir yaitu pendekatan psikologis atau kejiwaan. Jadi pendekatan ini yaitu memahami Islam dengan kejiwaan, dengan memahami Islam itu dengan jiwa yang bersih gitu. Kita tuh harus benar-benar dari diri jiwa kita, dari hati kita untuk memahami Islam itu sendiri. Hanya segitu yang materi yang saya pahami dari berbagai pendekatan dari metodologi studi Islam. Jika ada kesalahan atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.